warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang mini lokakarya atau disingkat Minlok Puskesmas. Nah, saya dari kelas D. Ini presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan komunitas. Nah, di sini saya akan membahas sedikit aja gitu ya. Nah, setelah saya bahas, nanti di akhir akan ada role play dari saya tentang bagaimana sih mini lokakarya puskesmas yang terjadi di lapangan. Gitu. Kita aja poin-poin yang akan kita bahas. Nah, untuk mini lokakarya puskesmas sendiri ini adalah pertemuan binaan ya. Mini lokakarya ini pertemuan binaan di mana diselenggarakan di puskesmas dalam bentuk minlok bulanan. Kemudian ada minlok triwulan yaitu yang dihadiri oleh lintas sektor tingkat kecamatan. Nah, untuk pelaksanaannya ini dimulai dengan penggalangan tim, kemudian bagian tugas, tanggung jawab, dan penetapan rencana. Kemudian ada evaluasi dari rencana tersebut. Nah, dalam manajemen puskesmas itu kan ada P1, P2, P3. Nah, P1 itu perencanaan puskesmas, yaitu bagaimana puskesmas ke depannya akan melakukan perencanaan tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Terus ada P2 yaitu penggerakan, pelaksanaan, terus yang ketiga ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Nah, untuk lokakarya ini itu masuk dalam langkah kedua, yaitu langkah dari P2. P2 sendiri yaitu penggerakan dan pelaksanaan. Jadi, lokakarya ini itu adalah penggerakan dan pelaksanaan dari perencanaan dari manajemen puskesmas yang P1. Kemudian untuk tujuannya ya, secara umum mini lokakarya itu adalah untuk meningkatkan fungsi, meningkatkan penggerakan, kemudian ada kerjasama dari lintas sektor gitu. Persiapannya sendiri kan mini lokakarya ini ada dua guys. Jadi mini lokakarya dibagi jadi dua, yaitu mini lokakarya yang pertama yaitu mini lokakarya bulanan pertama, dan yang kedua adalah mini lokakarya bulanan rutin. Jadi kenapa ada dua? Karena yang pertama ini adalah bagaimana pertama kali dari hasil tadi yang P1 yaitu perencanaan dari program puskesmas itu diaplikasikan di P2, yaitu bagaimana mereka mengaplikasikan rencana yang mereka sudah persiapkan tadi untuk direncanakan di P2 ini, yaitu dilakukanlah mini lokakarya gitu. Nah, untuk mini lokakarya bulanan rutin yang kedua ini adalah mini lokakarya yang dilakukan pada ini setiap bulannya, bagaimana progres kerjanya, masalah yang dihadapi, kemudian apa saja tantangan gitu kan. Kemudian rencana tindak lanjut mereka apa untuk mengatasi tantangan dan masalah tersebut. Kemudian untuk penyelenggaraan mini lokakarya ini ya tadi kepala puskesmas sebagai pengarah dan pesertanya adalah seluruh petugas puskesmas, bukan cuma program-program UKM saja ya. Ini ada juga pesertanya itu berupa orang di bagian administratif, kemudian keuangan, itu dan hanya yang pemegang program saja. Dan bidanis serta perawat puskesmas ya itu juga dimasukkan dalam peserta dari mini lokakarya ini. Untuk persiapannya yaitu ada pemberitahuan hari tanggal, pengaturan tempatnya pasti, kemudian persiapannya, rencana kerja bulanannya apa aja, kemudian membuat visualisasi hari pelaksanaan, kemudian buku catatan atau notulen dinas kesehatan dan rapat lintas sektor apabila lintas sektor, kemudian materi pembelajaran dan alat peraga yang digunakan apa aja gitu. Kemudian formulir rencana kerja bulanan yang dicukupkan. Kemudian SOP-nya ya, untuk kegiatan praktik mini lokakarya bulanan pertama itu yaitu yang pertama ada persiapan ya. Persiapan penyelenggaraan meliputi kepala dinas kesehatan kabupaten mengadakan pertemuan dengan staf yang ditunjuk di kepala puskesmas ya, kepala puskesmas sebagai pengarahnya tadi. Kemudian kepala puskesmas membentuk panitia kecil untuk mempersiapkan alat bahan dan segala macam. Kemudian ada pelatihan. Nah, pelatihan ini dilakukan untuk orang-orang yang berkompeten seperti dokter, kemudian perawat bidan, dan lain sebagainya sebagai tenaga kesehatan puskesmas. Kemudian pesertanya ini semua tugas puskesmas yang ikut andil dalam mini lokakarya ini, yaitu baik dari teknisi maupun administratifnya. Kemudian waktu penggalangannya ini dilakukan, tim memerlukan waktu biasanya 14 jam yang dapat dilakukan 4 hari berturut tanpa mengurangi waktu alokasi atau jam kerjanya. Tempatnya bisa di mana aja, bisa di puskesmas, bisa di apabila puskesmas tidak memadai bisa dilakukan di balai desa. Untuk evaluasi capaian jadi mini lokakarya bulan pertama tadi itu yang sudah dijelaskan adalah untuk pembentukan timnya, penggalangan dana, terus tupoksinya apa aja, kemudian pembagian daerah binaan.
Untuk mini lokakarya yang bulanan secara rutin ini merupakan mini lokakarya yang dilakukan setelah adanya mini lokakarya pertama tadi, yaitu untuk mengetahui kinerja tenaga kesehatan, tenaga puskesmas yang telah dibagi itu apakah mereka hambatan, tantangan, atau malah berjalan mulus atau bagaimana hasilnya, itu yang terjadi di lapangan mereka akan sampaikan di mini lokakarya bulanan rutin ini. Nah, untuk pelaksanaannya itu ada laporan hasil kegiatan pasti, informasi tentang hasil rapat di kabupaten, kemudian hasil rapat di kecamatan, ada lagi informasi kebijakan, program, dan konsep baru. Nah, analisis hambatan dan masalah yang ada itu apa disampaikan. Analisis hambatan dan masalah itu apa, kemudian disampaikan di sana, kemudian analisis juga masalahnya, dianalisis juga, kemudian ada merumuskan alternatif, kira-kira masalah apa sih yang dapat masalah yang cara apa sih untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan rencana kerja bulan. Jadi setiap bulan ada rencana kerja bulanan yang baru. Jadi saya bisa menarik kesimpulan ya dari mini lokakarya ini. Mini lokakarya puskesmas adalah suatu kegiatan untuk pembentukan rencana RPK, rencana kegiatan puskesmas dalam 1 tahun dibentuk di sana. Kemudian ada mini lokakarya bulanan rutin di mana untuk mengetahui atau mengevaluasi kinerja dari tenaga kesehatan yang telah dibagikan di daerah bintang masing-masing. Kemudian setelah saya menyampaikan paparan ini, diharapkan untuk kita akan melihat bagaimana role play menurut paparan yang terjadi di puskesmas. Itu dapat. Puskesmas Lolongkuba, Kabupaten Buru, Maluku, hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Susunan acara mini lokakarya Puskesmas Lolongkuba, Kabupaten Buru, Maluku. Pertama, pembukaan dan pengarahan oleh Bapak Kepala Puskesmas. Kedua, penyampaian laporan bulan lalu. Ketiga, rencana tindak lanjut dan kesimpulan. Yang keempat, penutup. Kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dan pengarahan oleh Bapak Kepala Puskesmas. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk kita mengadakan mini lokakarya rutin bulanan untuk Puskesmas Lolongkuba, Kecamatan Lolongkuba, Kabupaten Buru, Maluku. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang mana kami dari Puskesmas masing-masing program akan mempresentasikan, akan melaporkan hasil kerja sebulan yang lalu untuk dilaporkan pada bulan ini, sehingga diharapkan ada peningkatan mutu pelayanan di masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, dan rehabilitatif. Jadi dalam mini lokakarya bulan ini, yaitu bulan November, kita akan membahas tentang laporan atau program Puskesmas Lolongkuba pada bulan Oktober yang lalu. Mungkin kali ini kita akan mendengarkan satu persatu dari program-program yang sudah ada di Puskesmas Lolongkuba ini untuk dilaporkan, dan segera kita akan menindaklanjuti apapun yang terjadi di
wilayah wilayah kerja Puskesmas Lorongguba di Kabupaten Belu ini. Untuk itu tidak membuang waktu, kita akan lanjut dengan acara Loka Karya Mini atau Mini Loka Karya agar semuanya bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Demikian apa yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Acara yang kedua, penyampaian laporan bulan lalu kepada petugas yang sudah ditunjuk, disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya sebagai pemegang program imunisasi akan menyampaikan laporan imunisasi pada bulan lalu, yaitu bulan Oktober di Puskesmas Lorongguba tahun 2020. Untuk jumlah penduduk di Puskesmas Lorongguba sendiri yaitu sekitar 13.268 dengan sasaran per bulan itu 28,5. Sasaran bayi per bulan yaitu 28,5. Nah, untuk cakupan hasil imunisasi dasar lengkap dari bulan Januari sampai Oktober di bulan ini yaitu mendapatkan 268, yaitu sekitar 78,4% dengan sasaran per tahunnya yaitu 342 bayi. Ya. Untuk imunisasi dasar lengkap yang dilakukan yaitu HB0 itu 24 jam itu dengan cakupan 25 sekitar 87,7%. BCG yaitu cakupannya 27 dengan 94,7%. Untuk DPT HB HIB polio 2 itu dengan cakupan 91,2%. Untuk DPT HB HIB polio 3 yaitu cakupannya 27 dengan 94,7%. Yang kelima yaitu imunisasi DPT HB HIB polio 4 itu usia 4 bulan dengan cakupan 27 94,7%. Imunisasi yang keenam yaitu IPV polio suntik usia 4 bulan dengan cakupan 26 yaitu 91,2%. Dan yang terakhir yaitu campak 1 usia 9 bulan itu cakupannya 27 dengan 94,7%. Jadi sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, kita memasuki acara berikutnya yaitu rencana tindak lanjut dan simulan. Baiklah, untuk apa kendala dan masalah yang saya hadapi pada kegiatan imunisasi di Puskesmas Lorongguba yaitu yang pertama masih ada bayi yang tidak mau diimunisasi HB0 usia 24 jam oleh orang tuanya. Kemudian akses jalan yang belum memadai di daerah yang masih jauh dan terpencil. Kemudian yang ketiga itu masih rendahnya tingkat pemahaman orang tua tentang pentingnya imunisasi. Ini merupakan masalah yang masih ada sampai sekarang, sampai bulan Oktober ini. Terima kasih untuk itu. Untuk itu mohon untuk Kepala Puskesmas untuk memberikan masukan dan kiranya tindak lanjut apa yang dapat dilakukan. Terima kasih. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mendengarkan hasil cakupan daripada program imunisasi di Puskesmas Lorongguba, di mana kalau melihat secara umum itu sudah cukup bagus. Cuman memang ada kendala-kendala yang yang sudah disampaikan dan ini perlu kita rembuk bersama, kita bicarakan bersama bagaimana supaya pencapaian cakupan ini bisa 100% lah, insya Allah seperti itu. Kalau toh tidak bisa 100%, ya mungkin bisa mendekati
98 atau seperti apa? Karena ini kalau kita lihat per tahunnya tadi sampai bulan Oktober itu baru 78,4%. Nah, apakah kira-kira ada 2 bulan ke depan ini bisa menyelesaikan sampai 100% atau mungkin 95% lah, katakanlah seperti itu, supaya peningkatan untuk pelayanannya bisa tercapai dengan baik. Nah, sebelum kita membahas tentang permasalahan dan kendala yang ada, saya kembalikan ke pemegang program rencana tidak lanjut atau RTL apa yang sudah dibuat, sehingga nanti kita bisa punya bayangan, kita bisa punya angan-angan bagaimana setelah mendengarkan rencana tidak lanjut dari pemegang program, sehingga nanti kita bisa sama-sama untuk memecahkan persoalan ini. Untuk itu disilakan saudara pemegang program untuk menyampaikan RTL-nya, rencana tidak lanjut bulan depan, apa yang ingin diperbuat supaya kami bisa memfasilitasi dan kami bicarakan bersama. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini yang saya akan lakukan untuk kedepannya pada bulan depan, ya bulan Oktober ini, untuk rencana tindak lanjut yang sudah saya bulan November. Ya, untuk rencana tindak lanjutnya yaitu yang pertama saya akan melakukan sweeping kepada ibu melahirkan dan memberikan imunisasi HB0 24 jam serta mengedukasi keluarga dan memberikan penyuluhan kepada keluarga agar mereka paham dan mereka akhirnya mau untuk dilakukan imunisasi khususnya pada HB0 usia 24 jam. Untuk rencana yang kedua yaitu saya akan melakukan kerjasama lintas sektor terutama kepada Pemda dan kepala desa untuk memperbaiki jalan sehingga kita bisa menjangkau daerah sulit. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ya. Ya Pak, dilanjut saja Pak. Ya, siap. silakan. Setelah kita mendengar rencana tidak lanjut dari pemegang program imunisasi, saya bisa menyimpulkan dan saya bisa memberikan masukan supaya dari ketiga persoalan, ketiga kendala di lapangan itu dan sudah membuat rencana tidak lanjutnya supaya nanti bisa terrealisasi. Yang pertama, mungkin ditingkatkan lagi kerjasama lintas programnya. Di sini kan imunisasi tidak kerja sendiri. Kalau integrasinya itu baik dengan petugas kesehatan yang lain, dalam hal ini adalah bidan desa, karena imunisasi HB0 itu yang memberikan adalah 90% itu adalah bidan desa. Nah makanya itu petugas pemegang program imunisasi harus kerjasama dengan bidan desa dalam hal ini untuk memberikan HB0-nya. Nah, diharapkan dengan kerjasama yang baik, distribusi vaksin yang baik, kemudian integrasinya jalan dengan baik dengan program yang lain, terutama dengan bidan desa untuk memberikan HB0. Diharapkan setiap ada kelahiran 24 jam itu harus diberikan imunisasi HB0. Olehnya itu untuk lebih bagusnya ketika ada yang melahirkan di daerah sulit itu kita harus memantau, kita harus pemegang program imunisasi harus berkolaborasi, berintegrasi kerjasama dengan bidan desa. Kemudian di sana juga ada kader-kader di desa, ada kepala desa, dan itu penting sekali. Lintas sektor, lintas program, kerjasamanya harus ditingkatkan sehingga cakupan HB0 yang tadinya bulan kemarin itu hanya 80 sekian persen, ini diharapkan menjadi mendekati ke 100%. Ataupun kalau tidak bisa 100% ya karena ini daerah jauh, daerah sulit dan akses jalannya kurang bagus, bisa mencapai
90% lah, katakanlah demikian. Tapi kalau boleh di dalam 2 bulan ke depan itu harus mencapai 100%. Dan yang kedua, untuk akses jalan ini nanti saya selaku Kepala Puskesmas nanti akan melaporkan di Dinas Kesehatan, kemudian kita nanti ke Bapak Bupati atau anggota Dewan ini untuk membicarakan masalah akses jalan. Mudah-mudahan dengan adanya kita kerjasama yang baik antara kita sektor ini, diharapkan semuanya akan berjalan dengan baik dan normal, insya Allah seperti itu. Dan untuk penyuluhan dan mengedukasi masyarakat itu memang tidak mudah membalik telapak tangan. Mohon kiranya kerjasama dengan baik dengan pihak-pihak desa, di mana desa yang masih cakupannya kurang itu harus diperketat lagi, diperbaiki lagi hubungan antara lintas sektornya, lintas programnya, dan ke depan mudah-mudahan cakupannya lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke pembacaan. Baiklah, disilakan untuk ke pemegang program, dilanjut dulu. Baik, terima kasih kepada Kepala Puskesmas yang telah memberikan masukan dan juga arahan kepada kami untuk demi meningkatkannya kegiatan imunisasi pada Puskesmas Lorong Buba ini. Mudah-mudahan cakupannya pada bulan depan dan bulan seterusnya lebih meningkat lagi. Terima kasih. Baiklah, demikian tadi acara Mini Lokakarya Puskesmas Lolong Buba Kabupaten Buru Maluku yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 7 November 2020 dengan membacakan Alhamdulillah. Acara Mini Lokakarya hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.